Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas terkait dengan optimization atau optimasi. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan optimasi? Kita lihat. Ilustrasinya paling nyata dalam sistem tenaga adalah seperti ini ilustrasinya. Misalkan ada 3 buah pembangkit, ada P1, P2, P3, di mana P1, P2, P3 ini menyalurkan daya ke 3 daerah gitu ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Atau ke 3 beban, atau ke 3 dimen. Dimen 1, dimen 2, dimen 3. Nah, pembangkit itu punya kapasitas. P1 kapasitas maksimumnya 100 di sini. Nah, kemudian P2 kapasitasnya adalah 80, sedangkan P3 adalah 150. Kebutuhan bebannya D1, D2, D3 ini masing-masing 140, 90, 70. Nah, P1 menyalurkan D1, P1 juga menyalurkan ke D2, D3, semua saling menyalurkan. Nah, biaya penyalurannya ya terkait panjang kabel, kemudian masing-masing daerah itu digambarkan dengan satu buah metrik ini. Misalkan penyaluran dari pembangkit 1 ke daerah 1 atau dimen 1 ini per unitnya bisa per watt, per megawatt, maka saya sebutnya di sini per unit. Nah, misalkan 4 per unitnya. 1 ke 2 itu 6, 1 ke 3 itu 2. Terus kemudian dari 2 ke 1 itu 7. Nah, 2 ke 2 itu 3, 2 ke 3 adalah 5, 3 ke 1 adalah 1, 3 ke 2 adalah 4, 3 ke 3 adalah 6. Contohnya seperti ini. Jadi berapa yang harus dibagi pembangkit itu? Berapa yang harus disalurkan ke D1 supaya terpenuhi 140 ini, 140. Berapa yang harus dibagi P3 ke D1? Apakah 150 ke D1, terus kemudian P2, apakah P2 sepenuhnya ke D2 atau ke D1 atau ke D3 ya? Ini kurang 1 ke D3. Apakah ke D3 80 hingga sisa. Nah, masing-masing kan punya konfigurasi, bisa saja P2 ke D3, sisa 10, terus kemudian diberikan ke D1, ini sisanya ke D1, ini juga 10 ke sini, sisanya ke D1. Nah, atau misalkan 150 ke D1 semua, 10 sisa, terus diberikan ke P2, P2 ke D2 90, jadi yang D2 disupport dari P2 dan sisa dari P3, atau P1 ke D2. Nah, kan banyak konfigurasi, tapi masing-masing punya biaya sendiri kan terkait ini. 10 ke 70 punya biayanya. P1 ke D2 ada biayanya. Nah, optimasi itu berapa daya yang paling bisa disalurkan ke sini, tapi dengan biaya terendah. Nah, konfigurasi seperti apa yang bisa disalurkan sehingga mendapatkan biaya terendah? Misalkan, itu adalah salah satu permasalahan dari optimasi. Jadi kita mencari suatu nilai P1, P2, P3 untuk tujuan tertentu. Tujuan utamanya di sini misalkan biaya terendah. Kemudian ada lagi di sistem tenaga itu biasanya membangkitkan tenaga supaya rugi-rugi dayanya atau daya yang hilang losses-nya rendah. Nah, atau kemudian bagaimana menjadwal sebuah generator tiap hari mencukupi beban dengan biaya terendah. Bagaimana cara men-setting relay supaya arusnya keamanan
keamanan jaringan atau distribusinya lebih baik. Nah, bagaimana menempatkan sebuah kapasitor agar profil tegangannya lebih baik? Itu satu dari banyak ilustrasi permasalahan-permasalahan optimasi. Misalkan di sistem telematika, itu ada bagaimana membuat topologi jaringan pembagian bandwidth yang optimal, misalkan. Kemudian bagaimana menempatkan BTS itu agar coverage areanya lebih luas. Coverage areanya lebih luas dan tidak ada black spot-nya. Jadi tidak ada yang nggak ada sinyalnya gitu ya. Nah, misalkan itu adalah satu dari banyak optimasi. Nah, lalu bagaimana caranya penyelesaiannya dengan optimasi? Nah, ini kata kuncinya. Jadi saya seperti katakan tadi, menyelesaikan suatu formulasi matematis, intinya, jadi permasalahan tadi dibawa ke formulasi matematika, kita modelkan matematika. Yang sistem tenaga, yang sudah ngambil sistem tenaga, pelajari benar-benar terkait dengan sistem tenaga. Bagaimana tadi menempatkan kapasitor, apa rumusnya, apa hubungan kapasitor dengan daya dalam jaringan, apa hubungannya pembangkitan sebuah generator terhadap biaya, bagaimana fungsi biayanya terpenuhi. Nanti ada sendiri terkait pembahasan hal itu. Nah, itu adalah dalam mendukung membuat pengetahuan-pengetahuan tadi yang harus Anda pelajari tadi, itu mendukung memformulasikan atau membuat persoalan tadi ke dalam matematis. Gitu. Karena nggak mungkin, seperti yang sudah saya katakan di awal, di perkuliahan kita awal ANN, selalu komputer itu bisanya menghitung, compute, namanya juga compute. Komputer itu kata dasarnya compute. Artinya, komputer, permasalahan harus dibawa ke matematika supaya bisa dihitung. Makanya pemrograman komputer itu sejatinya adalah membawa atau menghitung dengan alat bantu. Itu pemrograman komputer. Maka sejatinya permasalahan optimasi adalah menyelesaikan suatu formulasi matematis dari suatu masalah untuk menemukan satu kandidat solusi, gitu ya. Satu kandidat solusi yang optimal, yang terbaik mana. Nah, kalau menurut kalian sesuatu itu dikatakan optimal, indikatornya apa? Saya tanya ini. Menurut kalian sesuatu ya? Errornya mungkin kecil, tingkat error. Errornya kecil. Ya. Terus yang lain? Responnya cepat. Responnya cepat. Terus? Mungkin efisien, Pak. Mungkin untuk di Ya. sistem efisien. Terus? Oke, kalau respon cepat itu apanya yang kecil? Variabel apa yang kecil kalau responnya cepat? Variabel apa yang diukur sehingga kamu bisa mengatakan, oh responnya cepat? Waktu, Pak. Ya, waktu. Terus tadi mengatakan errornya kecil. Kalau responnya cepat berarti waktunya apa? Waktunya cepat. Waktunya cepat itu. Waktu ya konstan, Mas. Pendek, Pak. Pendek.
Oke, lama waktunya lebih sedikit. Oke. Terus kemudian kalau terkait dengan biaya, misalkan biaya, suatu dikatakan optimal apa? Biayanya sedikit. Nah, keuntungannya? Besar. Nah, oke, berarti optimal sesuatu hal tujuan apapun dikatakan optimal cuma ada dua, maksimum atau minimum. Nah, kalau tujuannya adalah biaya, carilah biaya terendah. Carilah biaya terendah, serendah-rendahnya. Berarti tujuannya satu, cari biaya terendah. Terus kemudian kalau terkait dengan keuntungan, carilah keuntungan sebesar-besarnya. Terus kalau terkait dengan tadi sistem kontrol misalkan, carilah error sekecil-kecilnya, berarti meminimumkan error. Nah, tujuan utamanya meminimumkan error itu optimal. Jadi optimal itu hanya ada dua kata, maksimum atau minimum dari suatu variabel yang menjadi tujuan. Dengan cara gimana ya, merubah apa yang bisa dirubah di situ. Misalkan ilustrasinya adalah yang anak suka ngoprek motor, merubah potensio atau bukan potensio ya, sudut buka tutup karburator itu misalkan sudut buka tutup angin yang masuk di dalam karburator itu ada apa itu, ada skru itu ya, ada baut di situ bisa dibuka ditutup itu. Nah, merubah itu optimal bagaimana? Yaitu kecepatannya tinggi, kecepatannya maksimum. Merubah settingan buka tutup karburator supaya jalannya cepat ataupun kecepatannya tinggi. Nah, sama di dalam optimasi nanti sistem kontrol, berarti ada satu parameter di dalam sistem kontrol yang harus dirubah. Nah, kemudian dievaluasi dengan matematis, kemudian dapat hasil errornya lebih rendah. Nah, misalkan gitu. Terus misalkan tadi daya, berapa daya yang harus dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi tujuan utamanya adalah biaya produksinya terendah. Nah, jadi ada satu hal yang dicari, satu variabel yang dicari, dan ada satu variabel yang diukur. Mengubah besar daya yang dibangkitkan dari generator, tetapi yang diukur adalah biaya pembangkitannya, biaya bensinnya, biaya batu baranya, biaya ongkos produksi dari pegawainya dan seterusnya, misalkan gitu. Nah, itu merumuskan biaya, kemudian kecepatan tadi, optimasi dari sistem kontrol tadi, itu ada di masing-masing mata kuliah. Maka kunci keberhasilan dalam metode optimasi adalah bisa memformulasikan permasalahan ke dalam model matematika. Jadi bagi yang sistem tenaga, sistem kontrol, sistem elektronika dan kontrol, sistem telematika, bisa membuat satu masalah itu diformulasikan atau dibawa ke dalam persamaan matematis. Contohnya ini tadi, bagaimana kita membuat matematisnya bisa ketemu biaya itu dari ngerubah P1, P2, P3 sampai ketemu biaya. Nah, misalkan itu. Kemudian metode atau teknik optimasi. Nah, ini yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu metode atau teknik optimasi yang digunakan dalam menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan optimasi tadi. Nah, agar lebih efisien atau lebih cepat,
dalam menghitung kita gunakan pemrograman komputer. Biar komputer yang ngitung, kita tahu di running dapat solusi yang paling minimum misalkan atau yang paling maksimum. Misalkan itu. Oke. Itu contoh yang tadi. Nah, kita modelkan. Jadi dalam memodelkan ini memformulasikan permasalahan tadi ada yang dinamakan fungsi tujuan. Sebuah persamaan matematis yang menjadi tujuan, yang nantinya diukur, itu fungsi tujuan. Atau ada yang nyebut cost function, fungsi biaya. Nah, jadi dibuat permasalahan apapun harus punya persamaan yang diukur, namanya objective function yang diukur untuk dioptimasi itu ya. Jadi dalam permasalahan ini tadi kita tujuannya adalah cari biaya terendah. Nah, hubungannya tadi biayanya adalah konsumsi dari P per unit dari satu ke satu itu 4. Satu unit atau satu daya yang dibangkitkan di P1 ke D1 ke dimen 1 itu 4. Ya, berarti P kali 4. Itu ketemu biaya yang ke D1. P kali 6, P1 kali 6 itu biaya penyaluran ke daerah 2 dari pembangkit 1. Dari pembangkit 1 ke daerah 3, P1 kali 2. Nah, itu. Nah, berarti fungsi biayanya adalah seperti ini. Penjumlahan dari berapa daya yang dibangkitkan disalurkan ke D1, disalurkan ke D2, D3. Jadi J ini adalah pembangkit ke J disalurkan ke dimen I. Biaya penyaluran pembangkit J ke dimen I. Nah, misalkan ini tadi biaya P11 C11 berarti P11 dikali 4. Terus C13 ini 1, 3. Ini 1, 3. Nah, kemudian dan seterusnya sampai P33 kali ini. Kali C33. Nah, ini adalah jadi fungsi tujuan utamanya. Nah, ini sudah jadi sebuah model permasalahan optimasi. Tujuan utamanya adalah meminimumkan FP, di mana FP ini adalah fungsi biaya cost tadi ya. Kita cari P, nah di dalamnya kan P, cari P supaya fungsi biaya dari P tadi minimum. Kita mencari besar generator yang disalurkan ke D1, D2, dan seterusnya supaya cost-nya minimum. Ini adalah memformulasikan bagaimana memformulasikan permasalahan ke dalam matematis. Nah, itu disebut ini fungsi tujuan, objective function atau cost function. Nah, jadi kalau membaca makalah ada cost function, oh ini berarti yang jadi tujuan utama di dalam optimasi. Biasanya tidak hanya satu. Ini misalkan ada cost, terus ditambah lagi rugi-rugi dayanya, ditambah lagi mengefisienkan apalagi emisinya. Nah, semua yang harus direndahkan itu dijumlah misalkan. Nah, bisa dijumlah atau berbanyak tujuan. Nah, ini misalkan satu tujuan. Nah, tentunya dalam mengoptimasi ada batasan-batasan. Nah, ada batasan-batasan. Nah, itu disebut constraint. Nah, jadi optimasi dengan batasan atau tanpa batasan. Ini misalkan yang di sini ada batasannya. Karena tadi di sini ada kapasitas maksimumnya. Tentunya misalkan daya yang disalurkan dari P1 ke D1 ditambah P1 ke D2, P1 ke D3,
itu harus lebih kecil atau paling tidak 100. Nah, paling tidak sama dengan 100. Jadi paling mentok adalah 100. Nah, P2 ke 1, P2 ke D1, P2 ke D2, kemudian P2 ke D3 paling tidak 80. Ini batasannya. Batasannya kapasitas tadi. Nah, ini kemudian P3 ke D1, P3 ke D2, P3 ke D3. Kalau di jumlah yang di-sharing tidak boleh lebih dari 150 karena batasannya dia bisa memberikan atau menyalurkan daya adalah 150 kapasitasnya. Ini jadi batasan, pasti pertidaksamaan. Jadi lebih besar atau lebih kecil atau di antara. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu dari segi pembangkitnya, batasan demand. Nah, yang di-sharing tadi dari generator 1, generator 2 ke 1 di sini harus terpenuhi. Misalkan ini P1 ke D1, P2 ke D1, P3 ke D1, kalau di jumlah harus terpenuhi 140, lebih besar sama dengan, boleh lebih besar, paling tidak sama dengan 140. Dari D2 misalkan, yang dibagikan dari pembangkit 1 ke pembangkit 2 ke D2, pembangkit 3 ke D2, kalau di jumlah itu harus terpenuhi 90. Nah, kemudian dari ini, dari 3 ke D3, dari D2 ke D3, P1 ke D3 harus terpenuhi 70. Ini batasan, jadi kita cari kombinasi generator yang tidak kapasitasnya tidak boleh lebih dari ini, tapi mencukupi beban, sekaligus tujuannya adalah cari yang paling minimum. Nah, ayo. Mana mungkin kita ngitung satu persatu gitu ya. Ya bisa. Tapi kan itu memakan waktu gitu ya. Kita coba satu persatu, dihitung biayanya. Semua kemungkinan dicari. Nah ini pembangkit itu enggak cuma 90 ke 100, terus kemudian 91, ada 91, ada 92, ada 93, ada 93,5. Lah masa semua dicoba kan banyak sekali itu kemungkinannya. Itu dari satu pembangkit ke D1 saja, P1 ke D1 saja. Itu banyak sekali kemungkinannya, bisa 99,9 bisa, 99,8 ada, 99,7 bisa, kan banyak sekali. Nah, maka kita harus belajar teknik-teknik optimasi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tadi yang saya katakan tadi itu optimasi kontinu. Kontinu itu ya kemungkinan solusinya tadi, dayanya tadi, itu range-nya 0, range-nya continue, tidak integer gitu ya. Bilangan real 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Itu optimasi continue. Nah, optimasi ada yang kombinatorial atau discrete. Itu solusinya kandidatnya integer, kandidat solusinya. Jadi misalkan penempatan kapasitor gitu ya. Saya tempatkan di trafo nomor 1, saya tempatkan di trafo nomor 2 atau bus kedua, bus ketiga. Nah, itu kan kombinatori atau discrete. 1, 2, 3 itu integer itu. Kalau tadi kemungkinannya yang continue bisa 101, bisa 99,9, 99,8, 99,8561 misalkan. Banyak kemungkinannya yang continue. Jadi permasalahan optimasi ada dua jenisnya, continue dan kombinatorial atau discrete. Kombinatorial itu ya tadi
solusinya integer 1, 2, 3 itu integer, bukan bilangan real atau float. Nah, continue itu bisa dibagi lagi bentuknya linear. Kalau ini tadi persamaannya masih linear, ini linear. P11, P13 ini kalau semakin tinggi maka kurva F ini juga semakin tinggi ini ya. Semakin tinggi ke atas ini. Lurus gitu kurvanya. Ini linear, kemudian ada kuadratik. Kuadratik berarti ada persamaan kuadratnya, P kuadrat, P21 kuadrat, P33 kuadrat. Nah, itu kuadratik. Kemudian ada non-linear. Non-linear ya berarti ya ada pangkat 3, ada tambah kurang, ada ditambah lagi, ya bentuknya aneh-aneh kalau non-linear. Tidak harus kuadratik tadi. Oke. Nah, secara linear bisa diselesaikan dengan linear programming, salah satu contohnya. Kemudian yang non-linear ini ada berbagai jenis. Nah, ada klasik dan metaheuristik. Nah, bisa pemrograman non-linear, bisa dynamic programming, termasuk di dalamnya non-linear itu. Dynamic programming. Contohnya misalkan kalau di numerik, apa ya, iterasi bagi 2 itu saya lupa namanya. Tiap iterasi dibagi 2, tiap iterasi bagi 2. Newton-Raphson kalau nggak salah. Ya, Newton-Raphson kalau nggak salah ya. Saya lupa. Nah, itu merupakan salah satu teknik optimasi klasik ya, secara klasik. Nah, saat ini kita itu karena perkembangan komputer tadi, kita bisa menyelesaikan satu masalah optimasi secara metaheuristik. Apa itu metaheuristik? Nanti akan kita bahas. Nah, di dalam metaheuristik itu ada 2 jenis, berbasis populasi atau swarm, dan kemudian berbasis ketetanggaan. Swarm itu ya nanti ada kumpulan banyak orang atau banyak partikel, sebutannya banyak sekali, yang mencari sebagai kandidat tadi, yang mencari solusi. Nah, algoritmanya ini saya sebutkan ini banyak. Ada genetic algorithm, ada particle swarm optimization, ada artificial bee colony, ya ini lebah. Terus kemudian uncolony optimization itu meniru perilakunya semut. Kemudian harmony search, kemudian ada flower pollination algorithm, ada firefly algorithm. Bahkan kemarin terakhir saya membaca jurnal, ada orang Indonesia membuat algoritma namanya apa? Komodo melipir algorithm. Itu sudah terbit jurnalnya, diakui oleh peneliti luar negeri. Oh, bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Jadi algoritmanya didesain terinspirasi dari sifat ataupun behavior atau kebiasaan perilaku dari komodo. Nah, itu orang Indonesia ada yang sudah mencetuskan itu baru 2021 akhir kemarin September apa November ya terbit itunya artikel usulan algoritmanya. Banyak sekali ini. Kemudian ada apa lagi ya? Ada differential evolution algorithm, ada simulated annealing. Yang berbasis populasi ini sangat banyak algoritmanya berkembang. Yang paling tua adalah ini, 2 ini. Nah, nanti akan saya ajarkan dari yang paling tua ini, genetic algorithm dan PSO. Jadi nanti saya beri 2 metode ini, silahkan kalian milih
nggak harus semuanya dipelajari atau dipelajari dua-duanya nggak apa-apa, tapi yang wajib salah satu, jadi bisa GE atau PSO. Nanti saya bagikan. Nah, saya share videonya di LMS nanti, bagaimana pemrogramannya, bagaimana konsepnya. Nah, ini macam ragam penyelesaian permasalahan optimasi sesuai dengan jenis-jenisnya, ada linear, kuadratik. Ini jenis dari bentuk persamaannya, ini jenis dari algoritmanya, karena ini berbasis komputer. Kalau yang ini murni ada yang pure matematik dan ada yang kombinasi numerik, matematika dan komputer. Nah, kalau ini ya juga matematika dan komputer, tapi lebih ke arah nanti komputer lebih banyak yang bekerja di sini. Nah, ini adalah cabang penyelesaian dari optimasi.